Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau menangis dalam hati, kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau beri aku ujian yang seperti ini? Kenapa jalan hidupku tidak seperti orang lain?" Tahukah engkau bahwa setiap perasaan itu adalah bagian dari perjalanan ruhani seorang hamba? Seorang salik, penempuh jalan menuju Allah, akan diuji dengan beragam keadaan. Namun, orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, semua atas takdir Allah, dan takdir Allah adalah rahmat bagi hambanya. Maka tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema tentang takdir Allah dan bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menyikapi takdir Allah. Namun sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas, izinkan saya mengingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe dan like karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyampaikan risalah ini, dan semoga setiap amal kebaikan sekecil apapun diterima di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sering muncul di hati seorang hamba adalah, mengapa aku harus melewati jalan yang berat ini? Dan mengapa aku diberikan cobaan yang terasa melampaui batas? Ya, kita sering mengucapkan kalimat itu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Allah sedang menyingkapkan rahasia besarnya, karena segala sesuatu yang terjadi sekecil apapun adalah bagian dari takdirnya yang penuh hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Inilah rahasia perjalanan seorang hamba ketika ia ridha pada takdir Allah. Allah jadikan hatinya tenang. Dan ketika ia ikhlas menerima, maka Allah bukakan pintu makrifat untuknya. Seorang salik yang masih awal dalam perjalanannya mungkin akan mengeluh, merasa berat, bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Tetapi orang yang ilmunya mendalam melihat segala sesuatu dengan mata hati yang jernih. Ia menyadari bahwa apa yang ia dapatkan bukan karena kebetulan. Apa yang ia alami bukan karena Allah meninggalkannya. Justru setiap peristiwa adalah bentuk perhatian Allah, agar ia kembali, agar ia lebih dekat, agar ia tidak lalai. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesempurnaan iman itu terletak pada kerelaan hati terhadap takdir Allah. Bukan hanya ketika diberi nikmat, tapi juga ketika diuji dengan kesulitan. Maka seorang hamba yang arif akan memandang bahwa segala sesuatu adalah rahmat terselubung. Dan rahmat itu kadang berupa kegembiraan yang membuatnya bersyukur, kadang berupa ujian yang mendidiknya agar semakin tunduk dan bergantung hanya kepada Allah. Saudaraku, ketika engkau berkata dalam hatimu, semua atas takdir Allah, maka hatimu akan lapang. Engkau tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menuduh manusia, apalagi menuduh Allah. Engkau akan merasa bahwa setiap detik hidupmu ada dalam genggaman kasih sayangnya. Maka bersabarlah. Jika engkau diuji, yakinlah Allah sedang mendidikmu. Jika engkau diberi kesulitan, yakinlah Allah sedang menguatkanmu. Dan jika engkau merasa jauh dari manusia, yakinlah Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Karena pada akhirnya, jalan seorang salik itu bukan jalan dunia, tapi jalan menuju Allah. Dan kunci agar sampai adalah satu, menerima bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dalam takdir Allah, dan takdirnya selalu lebih baik dari apa yang kita sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pandangan syariat,
Takdir memang dipahami sebagai ketentuan Allah seperti rezeki, ajal, jodoh, kebahagiaan, maupun musibah yang menimpa seorang hamba. Ia adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Maka seorang mukmin dituntut untuk beriman kepada takdir, baik yang manis maupun yang pahit, sebagai bagian dari rukun iman. Namun dalam pandangan tasawuf, ada yang lebih dalam dari sekedar itu. Takdir bukan sekadar ketetapan yang harus diterima secara pasif, melainkan sebuah lil ainillah, penyingkapan wajah Allah dalam setiap keadaan. Artinya, apapun yang hadir dalam hidup kita sesungguhnya adalah perkenalan Allah kepada hamba-Nya melalui peristiwa, keadaan, dan pengalaman hidup seorang hamba. Ketika Allah memberi nikmat kesehatan, rezeki, kemudahan, atau kebahagiaan, itu adalah tajalli jamalnya atau penampakan keindahan, kelembutan, kasih sayang, dan rahmatnya. Maka saat itulah seorang hamba diajak mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, dan Al-Latif. Sebaliknya, ketika Allah memberi cobaan berupa sakit, kesempitan hidup, kehilangan atau kesedihan, maka itu adalah tajalli jalalnya, manifestasi keagungan, kebesaran, dan ketegasan Allah. Saat itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Qahar, Al-Aziz, atau Al-Jabbar, maka seorang arif tidak lagi melihat cobaan itu sekadar musibah, melainkan sebagai pintu untuk mengenal sisi lain dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa para arif billah tidak lagi terjebak dalam keadaan senang atau sedih, untung atau rugi, baik atau buruk. Karena bagi mereka, setiap peristiwa adalah jalan Allah yang menyingkapkan wajah keagungannya. Mereka memandang dunia bukan dengan kacamata hawa nafsu, tetapi dengan pandangan hakikat. Maka ketika seorang salik mendapat nikmat, ia tidak lalai, sebab ia tahu nikmat itu adalah isyarat untuk lebih bersyukur dan semakin dekat kepada Allah. Dan ketika ia mendapat musibah, ia pun tidak gelisah, sebab ia tahu musibah itu adalah undangan untuk menyaksikan wajah Allah, agar ia semakin tunduk, sabar, dan tawakal. Dengan cara pandang ini, hati seorang arif menjadi tenang, karena ia tidak lagi sibuk menimbang untung atau rugi, melainkan sibuk membaca pesan-pesan Allah dalam setiap keadaan itu. Inilah makna firman Allah, Alladzina idza asyabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Bagi ahli syariat, ayat ini menjadi pegangan dalam sabar ketika menghadapi takdir. Tetapi bagi ahli hakikat, ayat ini menjadi kunci kesadaran bahwa setiap peristiwa adalah jalan kembali kepada Allah, entah dengan jamalnya atau jalalnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang paling berat dalam iman adalah ridho kepada takdir Allah. Sebab, tidak sedikit orang yang secara lisan mengaku beriman kepada takdir, tetapi di dalam hati masih sering muncul protes dan mengeluh dengan keadaan. Ketika diuji, ia bertanya, kenapa aku yang harus diuji? Ketika gagal, ia berkata, ini tidak adil, kenapa ini terjadi kepadaku? Padahal di balik setiap takdir yang ditetapkan Allah untukmu, ada rahasia Allah yang penuh hikmah. Seorang hamba yang baru belajar beriman kepada takdir Allah biasanya masih dipenuhi gejolak nafsu dalam hatinya.
Bibir memang mengucap pasrah, tapi hatinya menolak. Namun jika ia mulai bersungguh-sungguh menapaki perjalanan ruhaninya menuju Allah, ia akan benar-benar belajar untuk bersabar. Dan ketika Allah bukakan hijab di hatinya, ia pun akan naik derajat ke maqam ridha. Namun yang dimaksud ridha adalah keadaan hati yang tidak lagi menolak apapun yang datang dari Allah. Ia yakin sepenuhnya bahwa semua yang Allah tetapkan adalah pilihan terbaik. Bahkan Ibnu Athailah dalam hikamnya mengatakan, istirahatkanlah dirimu dalam melakukan pengaturan, sebab apa yang selainmu, sebenarnya Allah telah melakukannya untukmu. Kalimat ini sangat dalam, saudaraku, karena seringkali apa yang kita rencanakan hanyalah sebatas pandangan kita yang terbatas. Sedangkan apa yang Allah tetapkan datang dari ilmu dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Perhatikanlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, seorang Nabi ulul azmi, tidak memahami mengapa Khidir merusak perahu milik orang miskin, membunuh seorang anak kecil, dan menegakkan tembok yang hampir roboh di negeri yang penduduknya pelit. Bahkan dalam pandangan Nabi Musa, semua itu tampak salah, tidak masuk akal, bahkan seolah-olah melanggar keadilan. Tetapi kemudian Allah tunjukkan hikmahnya. Perahu yang dirusak justru menyelamatkan pemiliknya dari dirampas oleh raja yang zalim. Anak kecil yang dibunuh diselamatkan dari masa depan yang akan membawa orang tuanya dalam kesesatan. Tembok yang ditegakkan menjaga harta warisan dua anak yatim sampai mereka dewasa. Saudaraku, begitulah hidup kita. Seringkali apa yang kita alami tampak pahit, sulit, dan berat untuk diterima. Tapi di balik itu semua, ada rahasia takdir Allah yang tidak kita ketahui. Apa yang tampak hilang hari ini bisa jadi adalah jalan menuju ganti yang lebih baik. Apa yang tampak musibah bisa jadi adalah cara Allah membersihkan hati kita. Apa yang tampak sebagai ujian bisa jadi adalah pintu menuju ma'rifat. Maka kalimat firman Allah yang mengatakan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat itu bukan sekadar ayat biasa, namun itulah cara Allah memberi kita pemahaman bahwa hidup yang paling baik dan benar adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hati-hati saudaraku, sebab ada salah satu bahaya besar dalam perjalanan ruhani seorang hamba, yaitu sifat menuduh Allah yang tak pernah kita sadari. Ketika engkau berdoa lalu hatimu ragu, itu tanda engkau menuduh Allah tidak mendengar. Ketika engkau bersabar, tetapi hatimu masih protes, itu tanda engkau menuduh Allah tidak adil. Ketika engkau meminta, tetapi khawatir Allah tidak akan memberi, itu tanda engkau menuduh Allah tidak maha pemurah. Inilah hijab yang menghalangi seorang salik naik ke maqam ma'rifat. Selama hati masih menuduh Allah, maka ia tidak akan pernah sampai pada rasa yakin dan ridha yang hakiki. Sebaliknya, jika engkau ridha kepada takdir Allah, maka engkau akan merasakan 3 buah manis dalam hidupmu, yaitu sakinah atau ketenangan hati. Meski dunia bergoncang, hati yang ridha tidak mudah goyah, karena ia yakin bahwa apapun yang menimpanya datang dari Allah yang maha menjaga. Kemudian syukur, atau mampu melihat setiap peristiwa sebagai nikmat. Bahkan musibah pun terlihat sebagai karunia, karena di baliknya selalu ada pelajaran dan rahmat. Dan yang terakhir adalah mahabbah, atau cinta kepada Allah yang semakin mendalam. Karena hati yang ridha melihat bahwa semua yang datang adalah bentuk tarbiyah, pendidikan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Saudaraku, ridha itu bukan sekadar pasrah tanpa usaha. Ridha adalah berserah diri setelah melakukan ikhtiar
lalu menerima hasilnya dengan lapang dada karena yakin Allah lebih tahu apa yang terbaik. Maka mari kita renungkan, apakah selama ini hati kita ridha dengan takdir Allah atau justru masih sering menuduhnya tidak adil? Ingatlah saudaraku, bahwa takdir bukan sekadar catatan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Takdir adalah cermin wajah Allah dalam hidup kita. Kadang ia menampakkan keindahan tajalli jamalnya, kadang ia menampakkan keagungan tajalli jalalnya, dan orang yang beriman akan melihat keduanya dengan hati yang ridha. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berserah diri sepenuhnya, bersabar dalam ujian, bersyukur dalam nikmat, dan ridha pada setiap ketentuannya. Saudaraku, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Allah. Segala suka dan duka, sehat dan sakit, lapang dan sempit, semuanya hanyalah skenario Allah untuk menuntun kita kembali kepadanya. Maka berhentilah menuduh Allah. Jangan biarkan hati kecil kita berkata, "Kenapa begini ya Allah?" Tetapi gantikanlah dengan, "Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, inilah takdirku. Aku ridha, karena Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untukku." Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mencapai maqam ridha, sehingga apapun takdir Allah, kita melihatnya sebagai cahaya menujunya. Terima kasih karena telah menyimak renungan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada saudara kita yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.